Bunda ya anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Sang Triratna selalu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar dengan bersikap anjali. Mari kita berdoa bersama, ikuti Bu Guru ya. Pejamkan matanya, bersikap anjali. Berdoa kita mulai. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa Bodang Bhagawantang Abhiwademi Soakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, demikian doa pembuka yang telah kita lakukan bersama. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi melalui slide video berikut ini. Pelajaran 8 yaitu tentang meminta dan memberi maaf. Pada KB 27 yaitu tentang berani meminta maaf. Di sini akan dijelaskan tentang kisah Sariputta Thera. Pada kisah Sariputta Thera, Sariputta ini memiliki banyak pengikut dan ada seorang biku muda yang berusaha memfitnah tentang Sariputta kepada Buddha. Kenapa? Karena biku muda ini merasa dekat dengan Buddha sehingga dia berusaha memfitnah kepada Sariputta. Tetapi di situ dalam cerita ini Sariputta menjelaskan kepada biku, kepada Buddha ya, bagaimana mungkin seorang biku yang dengan tenang menjaga pikirannya berangkat dalam suatu perjalanan tanpa kesalahan telah melakukan kejahatan terhadap biku pengikutnya. Saya seperti tanah yang tidak merasa marah ketika sampah dan kotoran teronggok di atasnya. Saya juga seperti keset pengemis kerbau jantan dengan tanduk dan yang patah. Saya juga merasa jijik dengan kotoran tubuh dan tidak lagi terikat dengan hal itu. Pada saat itu Buddha merasa terkejut. Sariputta menjelaskan demikian. Ketika Sariputta berbicara begitu, biku muda tersebut merasa tertekan dan menderita. Kenapa? Karena dia merasa memang bersalah kepada biku Sariputta. Pada akhirnya biku muda itu mengakui kesalahannya dengan memiliki rasa malu dan bersalah sekali, sehingga biku muda meminta maaf kepada Sariputta. Selanjutnya Buddha berkata kepada para biku, Sariputta tidak memiliki kemarahan atau keinginan jahat. Seperti tanah dan tubuh kita, ia sabar, toleran, teguh seperti danau yang tak berlumpur. Ia tenang dan bersih, rendah hati, menjadi seorang pemimpin. Buddha menjelaskan kepada seluruh biku-biku yang ada bahwasanya Sariputta itu bukan orang yang jahat, tapi dia adalah orang yang memiliki kesabaran, toleran yang sangat kuat sekali. Kemudian Sariputta Thera belajar memberi dan meminta maaf dengan ketulusan hati yang dilakukan, dijalankan dengan penuh tekun dan sabar. Jadi Sariputta ini memang benar-benar biku yang luar biasa. Dia memiliki ketekunan, memiliki kesabaran menghadapi teman-temannya. KB 28 yaitu tentang belajar memberi maaf. Di dalam belajar memberi maaf ini, berbuat kebaikan adalah bentuk penebusan kesalahan. Meminta maaf dengan bersimpuh di kaki kedua orang tua dan membasuh kaki dengan ketulusan adalah bentuk permohonan maaf dan penyesalannya. Jadi Ibu Guru,
Kalau kita memiliki kesalahan kepada orang tua kita, sebaiknya kita segera meminta maaf dan bersimpuh kepada orang tua. Selanjutnya, melakukan kewajiban kepada orang tua dengan berbakti atau sungkem. Dalam Manggala Sutta dijelaskan mata pitu upatanang, yaitu membantu ayah dan ibu. Anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada ayah dan ibu serta kepada mertua. Sungkem kepada ayah dan ibu dapat menambah kebajikan sebagai wujud hormat dan berbakti kepada orang tua. Jadi kita sebagai anak memiliki kewajiban, yaitu membantu ayah dan ibu. Selanjutnya, memohon ampun dan bersujud kepada orang tua sama dengan menghormati Buddha dan Dewa. Memaafkan adalah menghilangkan pikiran jahat atau keinginan membalas. Memaafkan akan membebaskan kita dari api kebencian dan dapat mengembangkan kesabaran dan cinta kasih. Kebencian tidak bisa dipadamkan oleh kebencian. Cinta kasih dapat memadamkan kebencian. Inilah hukum abadi. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini memiliki kebencian dengan orang lain, maka kehidupan kita tidak akan bahagia. Tetapi apabila orang melakukan kesalahan dan membenci kita, maka kita harus selalu mengembangkan rasa cinta kasih kepada semua makhluk. KB 29, yaitu tentang belajar dari ibu dan ayah. Belajar dari ibu. Perjuangan seorang ibu untuk kesejahteraan anaknya sangat luar biasa, dengan penuh kasih dan kelembutan. Jadi tidak ada seorang ibu yang akan menyakiti anak-anaknya, yang akan membenci anaknya. Seorang ibu akan mencintai anaknya dengan tulus. Ibu senantiasa melindungi anak dengan lengannya dari angin, dingin, dan membersihkan kotoran anaknya tanpa jijik. Jadi seorang ibu itu anak-anak, seorang ibu mengurus, merawat anak-anaknya itu dengan tulus. Beliau membersihkan kotoran-kotoran kita masa kecil tanpa jijik sedikit pun. Ibu memiliki keuletan, ketabahan, kegigihan dan untuk merawat dan membesarkan anaknya hingga dewasa. Ibu mengerjakan hal-hal yang baik kepada anaknya. Jadi tidak ada seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk berbuat jahat. Belajar dari ayah. Ayah adalah model untuk menjadi sosok laki-laki bagi anak laki-lakinya. Jadi ayah ini sebagai panutan atau contoh untuk anak laki-lakinya. Dengan melihat anaknya akan meniru, maka ayah menjadi tempat anaknya belajar. Sosok ayah adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga untuk mencari nafkah. Jadi seorang ayah itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yaitu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayah harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya, khususnya anak laki-laki, belajar menjadi pria dewasa yang bertanggung jawab. Ayah adalah orang yang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Ayah adalah sebagai panutan bagi anak dan keluarganya. Jadi kalau ayahnya bertanggung jawab, ayahnya memberi contoh yang baik, maka anak-anaknya juga akan mengikuti jejak orang tuanya. KB 30, yaitu doa maaf dalam agama Buddha. Langkah yang baik bila telah berbuat salah adalah menyadari kesalahan yang diperbuat, berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf, memperbaiki diri, berjanji tidak akan mengulangi. Jadi anak ibu guru, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan apabila kita melakukan kesalahan. Harus segera meminta maaf. Menyadari kesalahan seseorang akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan batin untuk orang lain dan diri sendiri. Jadi apabila kita selalu menyadari kesalahan, tidak akan ada orang yang dirugikan salah satunya.
maka kita akan hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Lebih baik lagi jika meminta maaf dengan mengungkapkan tekadnya di depan biku atau altar Buddha dengan membacakan syair pensucian Visuddhigata. Kesalahan yang dilakukan orang lain sebaiknya dihadapi dengan sabar, memintanya untuk memperbaiki diri. Jika orang lain meminta maaf, sebaiknya diberi maaf dengan tulus, welas asih, rendah hati, dan tidak membedakan. Jadi kalau kita memberi maaf kepada orang yang melakukan kesalahan, itu harus dengan tulus memberinya. Saling memaafkan antar sesama. Yang melakukan kesalahan berarti telah melaksanakan salah satu ajaran Buddha, yaitu berdana maaf atau abaya dana. Jadi kita berdana itu tidak harus dengan uang, tapi saat orang lain melakukan kesalahan, kita memberi maaf dengan tulus, itu juga merupakan berdana. Demikian penjelasan materi pada video kali ini. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan pada video kali ini. Dan semoga kita semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak semuanya. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.